Pemirsa, sudah menjadi rahasia umum hubungan antar dua tokoh politik Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri masih dingin. Selama 2 dekade terakhir tidak ada komunikasi intens antar mantan dua pemimpin negeri tersebut. Mungkinkah pertemuan AHY dan Puan minggu kemarin menjadi jalan pembuka untuk SBY dan Mega bertemu? Seberapa besar peluang Demokrat dan PDI Perjuangan melakukan kerjasama politik? Sudah bersama saya politikus senior PDI Perjuangan Panda Nababan dan juga bergabung dari luar studio Wasekjen Partai Demokrat Renanda Batar. Selamat malam Bang Panda. Selamat malam. Oke, dan dari luar ada Bang Renanda. Selamat malam. Selamat malam Mbak Sylvia. Baik, oke. Saya akan tanya dulu ke Bang Panda ya. Bang Panda, kalau Anda melihat dalam konteks citra pertemuan antara AHY dan Puan kemarin, mana yang lebih diuntungkan? AHY atau Puan? Kalau saya melihat terus terang aja, saya kagum dengan Megawati yang sakit hati, dibohongi dan tidak mewariskan itu ke anaknya. Dalam arti kata, anaknya bisa tanpa beban ketemu dengan AHY ya, dan betul-betul tanpa beban lah gitu loh. Itu buat aku menarik, gitu menarik ya. Jadi tidak mewariskan kebencian, begitu Tidak Pung? mewariskan kebencian, tidak menanamkan supaya ketidaksukaan, ya kan. Walaupun dalam percaturan politik ini Mega pernah mengatakan ke saya bahwa apa yang dibikin SBY dan Amin Rais terhadap dia tidak bisa lupakan gitu loh. Dan itu sukar dia untuk dimaafkan gitu loh. Itu. Oke, apa sih sebetulnya persisnya itu Bang Panda? Kita bahas singkat saja ya, karena dalam captionnya di Instagram, Mas AHY ini juga menulis, ternyata ada rumor-rumor masa lalu yang terlanjur berkembang padahal ternyata itu tidak benar. Tidak dijelaskan secara spesifik memang rumor-rumor apa yang dimaksud, tapi kalau versinya Bang Panda itu apa sih? Apakah yang terkait Bang Panda barusan sebutkan? Soal sakit hati dibohongi? Jadi begini, ini bukan rumor, ini fakta. Jadi Ibu Megawati itu pernah meminta dan menugaskan saya untuk menemui SBY di istana. Kenapa? Karena SBY sudah berkali-kali mengirim utusan supaya dia bisa menemui Megawati. Itu 1 tahun setelah dia terpilih jadi presiden 2005. Tahun 2005, oke. Nah kemudian Mega menugaskan saya, Panda, kau catat dulu ada 5 pertanyaan saya. Sampaikan kepada Pak SBY, Pak Susilo, kalau dia jawab itu ke-5 pertanyaan saya itu, dia jelaskan, itu saya ketemu sama dia, gitu loh. Nah, apa itu pertanyaan itu? Pertanyaan pertama, jadi waktu saya datang, Ibu nggak datang, kata SBY ke saya. Enggak Bu, enggak Pak. Dia minta kalau Bapak jawab dulu pertanyaan yang disampaikan ke saya. Apa pertanyaannya? Aku sampaikanlah 5 pertanyaan itu. Apakah benar Pak SBY, Pak Susilo pernah mengatakan bahwa saya di Comberan di Wongke? Apakah benar pernah meminta kepada Megawati supaya dia jadi wapresnya? Apakah benar bahwa dia tidak pernah dikucilkan dalam kabinet? Dan segala, semua itu tidak dijawab. Jadi waktu saya kembali ke Teguh Umar, kemudian saya kembali jelasin ke Mega, terus dia katakan, wah Pan, dia tidak jujur, dia berbohong, gitu loh. Aku kaget itu dengan reaksinya Mega tuh, gitu loh. Oke. Jadi kembali lagi seperti yang dikatakan anaknya itu, tidak ada rumor, itu baik. bukan rumor, aktual, fakta. Boleh tanya bapaknya, benar nggak Panda ketemu ke istana, ketemu bapak? Benar nggak Panda menanya 5 pertanyaan titipan Mega, gitu loh. Jadi jangan kemudian dikatakan ada rumor-rumor yang ini enggak. Buat Ibu Mega juga ini sederhana. Dia bilang ke saya, kalau dia jujur tidak berbohong, itu otomatis langsung. Dan saya pikir sama dengan Ibu Mega. Soeharto yang begitu banyak menyakiti bapaknya, sama Tutut sama ini enggak ada dia punya ini rasa sakit hati. Ya, berapa kali sering dia dengan Tutut dan sebagainya gitu loh. Oke, Bang Panda. Jadi ini pun saya tidak heran Puan ini bisa begitu karena tidak ditanamkan Mega kepada anaknya untuk membenci, enggak. Oke, terlepas dari ada masa lalu itu, tapi ternyata tidak diwariskan kepada anaknya. Itu ya kata Bang Panda ya. Saya ingin minta tanggapan dari Bang Renanda. Bang Renanda, kalau versinya Mas AHY itu rumor, kalau versinya Bang Panda itu adalah fakta. Tapi terlepas dari apapun yang terjadi di masa lalu, bagaimana Demokrat melihat pertemuan antara AHY dengan Puan kemarin? Apakah ini demi keuntungan elektoral semata atau lebih dari itu?
Jadi gini, izinkan saya juga saya juga punya posisi untuk juga eh, mengklarifikasi ya yang disampaikan oleh Bang Panda tadi. Tentu Bang Panda punya experience sendiri. Saya juga pernah menanyakan langsung dan pernah mendengarkan langsung dari Pak SBY. Pertanyaan yang sama, kira-kira waktu itu kan merebak sekali informasi isu bahwa Pak SBY ini pernah dulu mengaku tidak mau maju dan kemudian maju, dan sehingga orang banyak percaya bahwa itulah yang terutama menyebabkan hubungan mereka tidak sebaik sebelumnya begitu. Saya sampaikan sama Pak SBY, Pak, apa betul Bapak dulu pernah bilang tidak maju, tapi kemudian ternyata Bapak maju, dan itu membuatkan Bu Mega akhirnya kecewa dan Bapak. Dia sampaikan nama saya, Renan, saya berani bersumpah, tidak pernah Ibu Mega menanyakan kepada saya apakah saya mau maju atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak juga lewat special envoy atau utusan-utusan beliau, tidak juga lewat medium komunikasi yang lain seperti misalnya SMS kah atau apapun. Jadi sebenarnya beliau juga akhirnya mengambil kesimpulan, kami juga akhirnya sulit untuk tidak mengambil kesimpulan bahwa ada pihak ya yang mungkin ini terjadi distorsi informasi sehingga menyampaikan ke Bu Mega seperti itu yang kemudian dipercaya. Namun begini Mbak Sylvia, bagi kami dipesankan oleh Mas AHY untuk kita tidak melihat lagi ke belakang. Karena sejak dulu sampai sekarang Pak SBY selalu ketika menyampaikan bagaimana dulu hubungan dengan Bu Mega itu tidak pernah sama sekali punya ada pretensi yang negatif atau tidak baik kepada Bu Mega. Selalu meminta kita menghormati Bu Mega. Jadi, Bang Renan, dan apa yang Anda sampaikan kepada kami saat ini sebagai bentuk klarifikasi ke Bang Panda, apakah disampaikan juga oleh Mas AHY kepada Mbak Puan kemarin? Kemarin itu tentu Mbak Puan juga nggak membahas masa lalu ya Mbak Sylvia. Lebih kepada bahwa memang kita hanya mensyukuri saat ini bahwa generasi mudanya baik dari Bu Mega maupun dari Pak SBY ini sudah kemarin bertemu dengan begitu akrab, kemudian juga begitu bersemangat menatap masa depan. Tentu banyak sekali agenda kerjasama yang bisa dilakukan ke depan antara dua partai besar ini, antara dua generasi yang mungkin ke depan juga akan memimpin bangsa ini. Mbak Puan punya track record yang baik, AHY juga masih banyak menjanjikan ke depan sebagai pemimpin. Nah, jadi kita berfokus pada bagaimana kita menatap masa depan dan bekerja ke depan gitu. Tentu tidak melulu kita bicara politik praktis, pemilu, pilpres gitu ya, tetapi banyak agenda negara yang kita lihat begitu kompleks, sehingga tidak mungkin kita memang berjalan sendiri-sendiri, dan itu sangat disadari. Kemarin juga sebelum ketemu Mbak Puan dengan Mas AHY itu kami dengan teman-teman di pengurus utama ya PDI Perjuangan banyak juga membahas juga agenda-agenda nasional ini yang kita ingin samakan pendapat kita, pandangan kita, karena memang hal-hal ini tuh memang harus kita bahas, dan ini yang membuat kami tentu saja senang karena baru kali ini kita benar-benar bisa bersama-sama membahas.